Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Erlangga dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2020. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial singkat mengenai tata cara membuat sebuah rumah sederhana satu lantai menggunakan aplikasi Revit versi 2022 sebagai salah satu bahan ajar pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior. Mari saja kita lanjut ke video tutorialnya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Revit versi 2000-nya. Lalu kita klik new. Di versi 2022 ini kita diberikan beberapa template yang bisa kita gunakan. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan menggunakan versi Matrix Architectural Template. Kita klik, lalu kita klik OK, dan kita tunggu hingga komplit. Dan beginilah tampilan awal dari Revit versi 2022. Untuk langkah awalnya, terlebih dahulu kita pastikan dan kita sesuaikan satuan yang ingin kita gunakan dengan cara mengetik UN, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Dan di bagian length atau panjang kita bisa rubah satuannya. Di sini dikarenakan saya terbiasa menggunakan satuan cm, maka saya akan mengganti satuannya menjadi cm. Bisa, setelah kita memilih satuannya, kita bisa mengklik OK, lalu OK lagi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa membuat grid terlebih dahulu. Grid itu letaknya ada di tab arsitektur. Kita klik grid. Nah, grid ini fungsinya untuk membuat pola denah lantai yang akan kita gunakan nantinya. Nah, langkah awalnya kita buat sebuah garis dari grid terlebih dahulu. Jangan terlalu panjang, sekitar ya segini. Selanjutnya, karena denah yang ingin saya buat itu memiliki lebar 6 meter atau 600 cm, maka kita bisa mengetik 600 lalu enter, maka sudah otomatis memberi jarak sepanjang 6 meter. Selanjutnya, untuk panjang dari rumahnya sendiri sepanjang 12 meter atau 1200, kita klik lagi enter, maka akan secara otomatis. Oke, selanjutnya kita bisa membuat garis di tengah sebagai patokan untuk membuat kamar dan ruang lainnya. Kita buat garis di sini. Oke, kita buat garis di sini sampai sini dan oke. Nah, untuk selebihnya kalian bisa mengikuti atau membuat sesuai dengan denah yang kalian inginkan. Gridnya sudah terbentuk dengan rapi, kita bisa klik escape. Lalu kita dapat membuat lantainya terlebih dahulu. Untuk lantai kita bisa mencari di tab arsitektur, lalu kita bisa ke floor arsitektural. Di sini kita untuk floor defaultnya kita diberikan floor generic dengan ketebalan 150 mm. Kita bisa mengedit floor ini dengan cara edit type. Lalu kita bisa mengklik duplicate. Di sini kita bisa memberi nama apapun untuk tipe lantai yang akan kita buat. Saya akan memberi nama lantai. Lalu kita klik OK. Di sini saya akan mengedit jenisnya. Nah, di tipe material ini saya akan merubah tipe materialnya dengan cara mengklik lalu saya akan mengklik. Kalian bisa mencari tipe ceiling tile ukuran 600 x 600, bisa mengetiknya di sini tile. Kita klik, lalu klik OK, lalu OK lagi, lalu OK lagi. Dan lantai sudah kita bisa gunakan. Selanjutnya, cara untuk menerapkan lantai itu ke grid yang akan kita pakai adalah dengan cara kita menggunakan line di sini. Oke, lalu kita buat garis sesuai dengan denah lantai yang ingin kita buat. Pada elevasi yang tepat, kita bisa ke elevasi. Kita klik salah satu elevasinya, sebagai salah satunya north. Kita klik. Dan kita lihat bahwa di sini lantai tidak berada di atas level 1 atau melainkan berada di bawah level 1. Kita bisa menaikkannya dengan cara kita klik lantainya. Dan kita atur di height offsetnya. Di sini saya akan mengatur ketinggian height offsetnya 15. Lalu kita
enter, dan lantai otomatis akan naik dengan sendirinya seperti ini. Dan lantai sudah berada tepat di atas garis. Oke, kita kembali lagi. Untuk ketinggian rumahnya sendiri juga bisa kita atur. Untuk ketinggian default yang diberikan Revit versi 2022 yaitu adalah 400. Kita bisa mengubah ketinggiannya dengan cara mengklik angka 400-nya. Lalu kita bisa mengganti. Untuk di sini saya akan merubah menjadi 350 atau 3,5 meter. Lalu kita klik enter, dan ketinggian pun sudah otomatis berubah. Kita bisa kembali lagi, selanjutnya kita bisa kembali lagi ke lantai 1. Kita bisa dapat membuat dinding dengan cara kita mengklik wall, dan di sini untuk basic wall defaultnya kita diberikan basic wall generic dengan ketebalan 200 mm. Terus saat ini kita gunakan yang ini terlebih dahulu. Caranya di sini saya akan mengubah location line-nya menjadi core face interior, yang artinya nanti lokasi dindingnya itu akan berada di dalam garis grid yang telah kita buat sebelumnya. Oke, langsung kita beri garis di sini ke sini. Oke, maaf jika ada kesalahan seperti ini, kalian bisa mengklik Ctrl Z untuk membatalkannya. Oke, lanjut. Oke, jika dinding sudah terpasang seperti ini, tandanya dinding sudah bisa digunakan. Jika ingin melihat tampilan 3D-nya, kita dapat mengklik view, lalu 3D, dan berikut ada 3D-nya. Dan dikarenakan dapat dilihat bahwa ketinggian dari dindingnya tersebut melebihi dari ketinggian yang kita tentukan, kita dapat mengaturnya dengan cara kita blok dinding yang kita ingin atur. Kita blok terlebih dahulu dindingnya, lalu di bagian unconnected-nya kita rubah sesuai dengan ketinggian yang kita inginkan. Karena ketinggian dari bangunan yang saya inginkan adalah 350 cm. Kita klik oke, dan secara otomatis dinding akan turun dengan sendirinya sesuai dengan angka yang telah kita masukkan sebelumnya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita dapat meletakkan pintu di setiap bagiannya. Untuk caranya kita ke tab arsitektural, kita pilih fitur door, dan untuk fitur door defaultnya kita diberikan pintu ini. Tapi jika tidak ingin menggunakan pintu ini, kita dapat mencarinya dengan cara mengklik load family. Kita kembali ke folder utamanya terlebih dahulu, dan di folder utamanya ini kita akan ada beberapa option seperti plumbing dan lain-lain. Kita cari option door atau file door. Oke, di sini. Lalu kita bisa memilih pintu yang kita inginkan. Akan menggunakan pintu door interior single panel forward dengan ukuran 32 inch. Lalu kita oke. Lalu kita letakkan sesuai dengan yang kita mau. Di sini saya akan letakkannya di sini, tepat di sini. Dan selanjutnya untuk kamar di sini, untuk pintu belakang akan di sini. Dan karena saya menginginkan bahwa daun pintunya menghadap ke tembok, saya bisa merubah arah daun pintunya dengan cara mengklik tanda panah yang ada. Saya klik tanda panah yang ini, lalu secara otomatis pintu akan berubah. Oke. Jika sudah memasang pintu dan pintu sudah terpasang dengan sempurna, selanjutnya kita dapat memasang jendela. Caranya pun sama seperti memasang pintu. Kita ke tab arsitektur, pilih window, dan kita dapat melihat pilihannya di load family. Dan kita kembali ke folder utama yang terlebih dahulu, dan kita cari window. Kita klik window, saya akan menggunakan tipe double size variable. Saya klik open, lalu saya akan letakkan di bagian sini. Sudah terpasang dengan sempurna. Jika teman-teman ingin menambahkan jendela, teman-teman bisa menambahkannya di tempat yang teman-teman mau. Kita dapat melihat tampilan 3D-nya akan jadi seperti ini. Oke, dan sudah terpasang, tampilan 3D-nya sudah terpasang dengan
jalannya sudah terpasang dengan sama. Selanjutnya adalah kita dapat memasukkan furnitur terlebih dahulu. Caranya kita kembali ke level 1. Oke. Selanjutnya kita bisa ke tab arsitektur dan kita dapat mengklik komponen. Dan kita dapat untuk melihat furnitur apa yang bisa kita tambahkan, kita bisa mengklik load family lagi. Kita kembali ke folder utama yang terlebih dahulu. Kita cari file furnitur. Di sini, dan ada beberapa furnitur yang dapat kita gunakan seperti bed atau kasur, bangku, penyimpanan, meja, karpet, dan lain-lain. Untuk saat ini saya akan memasukkan kasur terlebih dahulu. Kita pilih kasurnya. Saya ingin menggunakan kasur ini untuk kamar utama. Saya letakkan di sini. Ya. Lalu di kamar anak saya akan menggunakan kasur tingkat seperti ini. Saya klik open. Saya klik letakkan di sini dan selesai. Dan jika teman-teman ingin menambahkan furnitur lain, caranya sama. Teman-teman tinggal di komponen, file, dan pilih furnitur lain yang ingin teman-teman tambahkan. Selanjutnya kita dapat buat atap dengan cara kita ke tab arsitektural. Masih di tab arsitektural, kita klik roof di sini, dan kita diminta untuk beralih ke level 2 lebih dahulu. Jadi sebelumnya kita harus berada di level 2, tapi karena di sini saya masih level 1, jadi mereka membuat perintah untuk saya pergi ke level 2. Saya klik yes, dan lantai 2, saya sudah di lantai 2-nya. Nah, caranya sama seperti membuat lantai tadi. Kita ambil garis di sini. Dan ini yang diberikan adalah basic roof-nya. Kita dapat mengeditnya sesuai dengan yang kita mau dengan cara yang sama seperti tadi. Kita dapat edit type, kita duplicate, kita beri nama atap. Oke. Lalu kita edit di sini. Untuk materialnya bisa kita ganti baik kategori menjadi, coba kita bisa mengklik roof. Default roof, kita dapat mengganti warnanya menjadi warna merah gelap. Oke, kita klik OK. Dan supaya terlihat lebih real, kita dapat memberikan pola atau pattern pada surface-nya. Pada surface pattern atau pola permukaan, kita dapat mengklik sini, lalu kita dapat memilih pola yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan cross hatch. Setelah memilih pola, kita klik OK, lalu kita klik OK lagi, kita klik apply, lalu klik OK, lalu kita dapat klik OK lagi, dan OK. Lalu kita dapat bisa membuat atapnya. Kemudian kita klik ini, lalu kita letakkan pada tempat-tempat yang kita inginkan. Oke, jika sudah, kita dapat checklist dan attach. Kita dapat mengklik attach, yang artinya dinding-dinding yang terpasang dengan atap akan menyesuaikan ketinggiannya dengan atap. Kita klik attach, lalu dinding sudah terpasang, tampilan 3D-nya dapat kita lihat berikut ini. Dapat dikatakan bahwa rumah yang kalian desain sudah jadi. Jika kalian melihat ini sudah jadi, lalu kalian dapat merubah tampilan dari gambaran ini dengan cara mengklik visual style yang ada di pojok kiri bawah. Kita klik, kita dapat mengklik realistik, di mana tampilan akan jauh lebih real atau realistik, atau kita dapat menggunakan visual style shaded, di mana perubahan yang kita buat akan tampilkan di sini. Jika kalian ingin melihat bagian dalam atau elemen apa saja yang ada di dalamnya, kalian dapat menggunakan visual style wireframe, karena dengan visual style ini tampilan atau elemen-elemen yang ada di dalamnya akan terlihat dengan jelas.